Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman seperti sekarang, walaupun sahabat-sahabat belum pernah ke situs-situs kuno, tapi berbagai bangunan unik itu sudah pernah Anda lihat atau dibaca di internet. Masalahnya, meskipun diketahui, tapi sampai sekarang aslinya masih menjadi misteri untuk umat manusia. Apalagi jika melihat patung dari Pulau Paskah, dinding Kai Manawa, dan situs Teotihuacan ini juga. Inilah beberapa situs dan juga bangunan terkenal yang sulit dipercaya dibuatnya oleh manusia. Nomor 10, Batu Baalbek. Zaman dahulu harusnya identik dengan tidak ada teknologi dan penuh kesederhanaan. Tapi di Lebanon kota yang dulunya bernama Baalbek, di mana tersisa reruntuhan batu begini saja, masih membuat para wisatawan terpukau dan terbingung dengan bagaimana caranya zaman dahulu punya kerajaan batu yang disebut Heliopolis. Bayangin saja, mereka belum punya alat angkut berat, tapi kenapa bisa membuat 3 podium besar yang dikenal dengan nama Triloton, di mana masing-masing batunya diperkirakan punya berat 750 sampai 800 ton. Ukuran tinggi sama lebarnya pun sekitar 19,6 kali 5,5 meter. Walaupun karena usaha raketnya zaman dahulu itu berarti harus ada ribuan orang yang bekerja keras. Karena kalian pun tidak akan bisa memasukkan selembar kertas ke sisi bebatuannya. Benar-benar rapat sekali. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini sekarang dianggap sebagai batu terbesar yang pernah dipahat manusia karena tidak dapat dipotong menggunakan gergaji. Salah satu teori umum yang beredar di sana adalah para warganya menggunakan garis kapur dengan irisan, di mana mereka akan memahat dalam waktu lama untuk bisa disesuaikan dengan desainnya. Bahkan untuk membawa sendiri, diperkirakan mereka memakai sistem katrol deret yang seperti ini. Cuma karena tidak ada dokumentasi apapun, sampai sekarang masih menjadi misteri. Nomor 9, Situs Hegra. 3 tahun belakangan, situs arkeologi Hegra yang ada di Arab Saudi baru mulai dibuka untuk umum. Bahkan sampai sekarang daerah ini belum terlalu dipenuhi wisatawan karena nyatanya cuma dapat 1 juta kunjungan per tahunnya saja. Jadi untuk Anda yang tidak tahu Hegra ini adalah pos terdepan kerajaan Nabatean yang dari abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi merupakan kota yang makmur sekali. Di dalamnya sendiri ada 100 makam diukir pada batu pasir di mana menunjukkan pengaruh Yunani, Mesir, dan juga Romawi. Bahkan isi makamnya ada tulisan peringatan yang mana kalau sampai mengganggu tempat pemakaman maka akan dikutuk oleh para dewa. Mungkin karena hal itu tahun 2008 akhirnya diputuskan menjadi situs UNESCO saja. Nomor 8, Tebing Nokogiri. Gunung Nokogiri di Jepang uniknya tidak cuma menawarkan pemandangan indah ataupun bisa melihat batu Buddha pramodern di sana saja. Melainkan teman-teman bisa melihat kehidupan gunung zaman dahulu yang diperkirakan pada zaman Edo di tahun 1603 sampai 1868. Menurut warga lokal, sebenarnya gunung itu butuh waktu 1 milenium sebelum akhirnya dibuka untuk umum. Karena gunung ini menimbulkan kebingungan untuk para peneliti yang menyebutnya sebagai gunung gergaji. Buktinya lihat saja, ada banyak batu-batu besar yang dipotong dari tebing di mana potongannya seakan-akan memakai teknologi modern. Padahal pada zaman Edo, mereka hanya punya palu, alat pahat, ataupun cangkul tua. Tinggi tebingnya sendiri diperkirakan mencapai 30 meter. Masalahnya, setelah diteliti oleh banyak ilmuwan, batu-batu seperti itu tidak hanya muncul di Jepang saja, melainkan ada tempat-tempat lain yang mirip seperti salah satunya di situs Pamamunku. Meskipun banyak teori bermunculan seperti ada dewa yang berkeliling dunia untuk membuat situs seperti itu, tapi sampai sekarang tidak ada bukti apa-apa yang mengaitkan dengan teori tersebut. Nomor 7, Teotihuacan. Jika bertanya ke sembarang orang tentang di mana dewa dilahirkan, tentu jawabannya pun akan beragam. Tapi jika bertanya ke bangsa Aztec ataupun orang Meksiko, maka jawabannya ada di Teotihuacan. Jadi, situs yang berada 40 km dari kota ini dianggap sebagai awal mula dunia diciptakan oleh para dewa. Bahkan pada tahun 1987, pihak UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia yang pernah dikunjungi 4 juta wisatawan di tahun 2017 lalu. Menurut peneliti, dulunya kota ini merupakan kota terbesar di Amerika dengan jumlah penduduk mencapai 125.000 orang. Kotanya sendiri didirikan pada tahun 1000 sebelum Masehi dan terus-menerus melakukan pembangunan sampai tahun 250 Masehi.
Sayangnya, meskipun sekarang kota itu tidak sebagus pada masanya, tapi banyak orang yang tetap datang untuk melihat situs Teotihuacan. Diperkirakan pada abad ke-7 dan ke-8 kota tersebut sempat ditinggalkan banyak orang, dijarah dan juga dibakar. Dan saat ditemukan sisanya, cuma reruntuhan megah seperti ini saja. Menurut peneliti, situs ini dianggap unik dan mengundang pertanyaan, karena 3 juta batu yang ada di sana dibuat tanpa alat canggih sama sekali. Bahkan untuk membawa dan meletakkan untuk jadi piramidnya saja, tidak memakai bantuan alat ataupun hewan juga. Tidak ada yang tahu alias masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan fun fact-nya, artefaknya ini punya dekorasi pahatan kalau teman-teman perhatikan. Nomor 6, dinding Kai Manawa. Bukti kalau bumi itu luas dan sebenarnya masih banyak penemuan yang bisa dilakukan para peneliti adalah dengan pergi ke Danau Taupo di Selandia Baru yang disebutnya sebagai Kai Manawa Wall. Jadi penemuan ini dianggap mewah, mengejutkan sekaligus misterius karena lokasinya yang terpencil, sampai akhirnya ditemukan oleh Barry Blanchford yang menyebut tempat itu merupakan bukti keberadaan raksasa di dunia ini. Soalnya lihat saja, banyak bebatuan besar yang berhasil dibuat seperti dinding dengan ukuran lebar 1,9 meter, tinggi 1,6 meter, dan kedalaman 1 meter saja. Dari sini, dia dan timnya mulai mempelajari kalau kemungkinan besar bukan raksasalah yang membuatnya, melainkan suku lokal bernama Maori. Tapi kegunaannya untuk apa masih menjadi misteri dari situs yang diperkirakan berumur 330.000 tahun ini. Yang jelas ada kemungkinan kalau batu-batu ini terbentuk karena efek perpindahan dari gempa bumi, letusan gunung berapi, ataupun peristiwa alam lainnya. Nomor 5, batu kubus. Berawal dari ingin menonton solar eclipse yang lewat pada tanggal 14 Oktober 2023, YouTuber The Puff Channel yang pergi ke Amerika bagian selatan itu malah menemukan batu teraneh di hidupnya. Waktu dia melihat di Google Earth, batu dekat monumen Valley itu seperti berbentuk zigzag. Waktu akhirnya didatangi, ternyata isinya tidak cuma 1 atau 2 saja, tapi ada ratusan atau bahkan ribuan batu kotak seperti itu dengan panjang 3,6 meter dan lebar 6 meter. Batu-batu ini jelas mengundang banyak pertanyaan. 1, kenapa bisa ada di sana dalam jumlah yang begitu banyak? 2, siapa yang membuat atau menaruh di situ? Dan ketiga, kenapa belum ada penelitian apa-apa? Kemudian YouTuber ini juga berani turun ke antara bebatuannya dan berusaha melewati bagian tengahnya. Beratnya diperkirakan sama seperti 1 kendaraan tank militer. Kalau saat itu batunya bergerak karena unsur gempa bumi atau ada pergeseran lempeng, bisa-bisa badannya langsung kegeprek. Nomor 4, makam batu. Beda negara tentunya beda juga tempat untuk menaruh jenazah warganya. Kalau di Indonesia, kebanyakan orang meninggal akan dikubur atau dibakar. Kalau di Jepang atau lebih tepatnya di kota Kyushu, para warganya akan menaruh orang-orang yang sudah meninggal di sisi gunung seperti ini. Uniknya adalah makam ini telah ada dari zaman dahulu, yang mana sebenarnya para insinyur pun harusnya belum ada. Tapi orang-orang kuno tersebut berhasil membuat puluhan makam ini dengan menggunakan alat seadanya, serta hasilnya tidak runtuh sama sekali. Makam seperti ini tidak hanya ada di Jepang saja, melainkan ada di Turki, India, Italia, sampai Mesir. Walaupun pintu atau lokasinya sendiri berbeda, tapi rata-rata mereka punya bentuk makam yang sama. Diperkirakan batu yang dapat menahan makam itu mempunyai berat sekitar 500 ton dengan tinggi pintu sekitar 2,5 meter saja. Meskipun tidak ada larangannya, tapi para wisatawan biasanya hanya datang ke depan batunya saja tanpa mau masuk ke bagian dalamnya. Nomor 3, Rapa Nui National Park. Untuk bisa melihat situs unik yang satu ini, pertama-tama teman-teman perlu melakukan perjalanan ke pulau berpenghuni paling terpencil yang sudah ada dari abad ke-10 yang lalu. Masalahnya, kalau Anda ke sana siap-siap saja melihat lebih banyak patung daripada manusia. Bahkan, sepertinya juga lebih banyak hewan dan tumbuhan daripada manusianya. Bayangkan saja, di tanah seluas 6.800 hektar, ada 887 patung yang dikenal dengan nama Moai. Patung-patung ini katanya menggambarkan nenek moyang masyarakat Rapa Nui, di mana tingginya ada yang 1,8 meter dan ada juga yang 18 meter. Uniknya, patung tersebut tidak hanya dijadikan pajangan di sekitar pulau saja, melainkan ada yang dipakai untuk melakukan pemujaan bernama Ahu. Sebelum terkenal seperti sekarang, sebenarnya pulau ini ditemukan oleh seorang penjelajah Eropa bernama Jacobs Rongeven pada hari Paskah di tahun 1722 yang lalu. Makanya, ada juga yang menyebut pulaunya sebagai Pulau Paskah. Nomor 2, Gerbang Persepolis.
Di tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi, Raja Archaemenid-Xerxes sempat memerintahkan warganya untuk membangun gerbang segala bangsa di kota Mardas. Masalahnya, batu unik yang punya wajah manusia, namun berbadan hewan itu, tidak hanya menjadi pajangan orang-orang Persepolis saja, melainkan tiang setinggi 15 meter itu dipakai sebagai bagian ritual untuk mengusir kejahatan dengan melibatkan penggunaan banteng dan dewala musuh. Tapi berarti ini membuktikan teori bahwa pada zaman dahulu, di saat belum ada teknologi ataupun alat-alat yang bagus, orang-orangnya pada bisa membuat ukiran yang sedetail itu. Dan nomor 1, kota Merv. Sebelum tersisa bebatuan seperti sekarang, kota Merv di Iran dulunya merupakan kota besar yang sudah ada sejak tahun 3 setelah Masehi. Masalahnya, sepanjang sejarah kepemilikan kota ini sering sekali berpindah tangan, sempat dibawa Kaisar Archimenid, orang-orang Makedonia kuno Parthia sampai ke Timorid. Padahal mereka ini merupakan kota oasis tertua di sepanjang jalur sutra Asia Tengah, di mana kotanya punya gudang es setiap musim dingin tiba. Dari jumlah masyarakatnya yang tadinya mencapai 500.000 jiwa, mendadak dihancurkan oleh Tolui, yaitu putra Genghis Khan pada tahun 1221. Bahkan tidak sampai di situ saja, tembok sepanjang 8 km, perpustakaan kanal, dan kebunnya pun banyak yang dihancurkan, sehingga menyisakan reruntuhan saja. Cuma tenang saja, karena kota ini masih dihuni sampai sekarang, dengan jumlah penduduk sekitar 88.000 jiwa. Tapi hal itu tetap membuat peneliti kebingungan, kenapa masyarakat zaman dahulu membuat bangunan Merv-nya besar-besar semua, bahkan sudah terjadi reruntuhan pun tetap kelihatan raksasa. Cukup sampai di sini video hari ini, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.